Saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita masih tafsir surat Yasin, memasuki ayat 33 daripada 33 daripada surat Yasin yang ada 83 ayat. Masih sekitar 50 ayat lagi yang belum kita baca daripada surat Yasin. Saudara-saudara sekalian, sesudah dijelaskan bahwasanya manusia kelak akan dikumpulkan di akhirat pada ayat 32, sesudah dijelaskan dengan gamblang bahwa manusia kelak akan dikumpulkan di akhirat. Untuk apa? Untuk dihisab, untuk dimintai pertanggungjawaban dia hidup di dunia, telah menggunakan fasilitas Tuhan, nyawa dari Tuhan, kesehatan dari Tuhan, rezeki yang dimakan dari Tuhan, dari Allah. Maka fasilitas-fasilitas itu yang dari Allah akan dimintai pertanggungjawaban, lalu akan dibalas sesuai dengan amal perbuatan yang dulu dia lakukan di dunia. Maka mulai ayat 33 ini, beberapa ayat-ayat ke depan, tapi mungkin ini kajian untuk tafsir Yasin terakhir, begitu ya. Ini ngaji berapa kali lagi, Pak? Terakhir malam ini, Pak. Saya tutup, jangan Ustadzun naik. Minggu depan 2 kali lagi lewat Hizbus Sahabat. Oh, sekali lagi. Sekali lagi. Baik Ustadzuna Luqman. Sekali lagi. Kita nih Hizbus Sahabat gak ngaji masalahnya. Udah nih sudah. Kali lagi. Jadi terakhir. Jadi sesudah dijelaskan bahwa kelak kita sebagai manusia akan dikumpulkan di akhirat untuk dimintai pertanggungjawaban, untuk dihisab. Maka beberapa ayat ke depan dari mulai ayat ini akan dijelaskan tentang dalil dan bukti kemahaesaan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai petunjuk awal bahwa kelak kita akan dihidupkan sesudah mati kita bisa, dan kelak kita akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Maka Allah nyatakan dulu, wa ayatul lahumul ardul maitatu. Satu di antara tanda kebesaran Allah adalah bumi yang mati. Bumi, saudara, adalah tanda kebesaran Allah. Bumi ini dari 11 planet yang ditemukan oleh orang baru 9, dari mulai Merkurius, Venus, Bumi, terus sampai ujung Pluto, Mars dan seterusnya. Ini planet bumi ini, saudara,
adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Dan di sini perlu kita untuk merenung yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi dzatihi fa innakum lan taqdiruhu qadrah. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, renungilah alam ciptaan Allah. Jangan anda mentafakuri Allah, sebab anda tidak akan sampai menuju ke sana. Siapa kita makhluk yang zat berbeda, sifat berbeda, perbuatan berbeda. Berbicara zatnya, wis kita berbicara alam ciptaannya saja. Kita harus baca ini yang namanya bumi. Tapi Al-Quran menyatakan dengan bahasa tambahan bumi yang mati. Bumi yang mati itu ada dua, saudara. Yang pertama mati musiman. Yang kedua, bumi mati itu mati beribu-ribu tahun. Itu mati juga. Mati musiman yang istilah kita disebut paceklik, kering kerontang. Daerah yang pesawahan, hujan tak datang, panas terus. Akhirnya tumbuh-tumbuhan pada mati karena buminya mati. Mati. Lalu dikirim hujan oleh Allah, bukan kita. Allah yang kasih hujan. Manusia diberi pengetahuan oleh Allah mengetahui cuaca, disebut ramalan cuaca. Kapan musim penghujan, supaya orang hati-hati, khususnya yang tinggal di bantaran kali. Kan begitu ya. Ini hujan, begitu. Kirim hujan. Diolahlah bumi dengan berbagai macam teknologi, dari mulai yang manual, tradisional sampai yang modern. Maka tumbuhlah kemudian tumbuh-tumbuhan macam-macam. Walaupun padi kita nanam, tapi kalau mau jujur, bibit pertamanya dari Allah, bukan dari kita. Kita bisanya nanam, tapi bibitnya dari Allah. Tumbuhan apa aja, dan padi bisa dimakan oleh kita. Alhamdulillah wa syukurillah. Walaupun kita orang tidak punya sawah, ini orang Jibulir punya sawah enggak? Enggak. Tapi makannya apa? Hasil sawah. Kuasa Allah. Kita enggak punya tanaman pisang, alhamdulillah, makan adalah pisang kita makan. Kita enggak punya pohon pir, enggak punya, tapi kita bisa makan. Dari mana itu? Dari bumi yang mati, yang kemudian dihidupkan oleh Allah. Kering kerontang, bumi mati musiman. Kemudian daripada itu ada yang kedua, bumi yang mati beribu-ribu tahun, kayak padang Sahara,
di Afrika, padang aja, nggak ada tumbuhan apa-apa. Kayak di Arab nggak ada tumbuh-tumbuhan, padang, gunung mati, ndak tumbuh ndak. Lalu Allah berikan tanaman yang cocok untuk bumi yang kayak begitu, air kurang. Kurma itu hidup di daerah yang panas, pohon-pohon begitu, dan bisa dimakan. Ada juga tanaman yang nggak bisa dimakan oleh kita, tapi bisa dimakan oleh binatang. Kita enggak. Wa ayatul lahumul ardul maitatu. Satu di antara tanda-tanda kebesaran Allah, bumi yang mati. Udah mati itu bumi, ndak hidup. Kayak dulu ada di Quran disebut surat Saba. Saba itu nama negara yang kering kerontang, kering, Saba. Lalu Allah berikan ilham, insting, bikin bendungan air supaya mengairi daerah-daerah mati. Daerah mati dibikin bendungan. Kayak kita ini, negeri kita ini, daerahnya kering, dulunya kering. Kita punya negeri ini ada di mana masa kejayaan kerajaan Banten kala itu. Disebutlah rajanya Sultan Agung Tirtayasa. Tirta itu bahasa orang sononya air. Tirta itu artinya air, bahasa orang Jawa dulu. Yoso itu pembuat. Jadi pembuat saluran air. Sulit air tuh, maka dibuat namanya itu setu. Setu itu danau. Danau itu Tasik Malaya. Danau Malaya. Setu buatin, ada setu Gintung, setu Babakan, setu Cipondo, setu Rempoa, setu banyak. Itu tempat penampungan air buat mengaliri daerah yang tinggi. Jadi kan karena ada penampungan air yang tinggi juga airnya teraliri, subur daerahnya, subur, yang akhirnya setu-setu itu pada hilang, dibeli dah, dibikin komplek rumah. Kan ada begitu ya, setu begitu. Nggak tahu itu yang ngilangin siapa. Itu setu tuh sudah. Lalu banjir lah, jangan disalahin, emang tempat air dipakai orang. Ini kita cerita bumi aja biar enggak keluar. Bumi mati. Itu bumi mati, ahyainaha, kata Allah, kami hidupkan. Caranya Allah kirim hujan. Tuh hujan bukan kita punya. Siapa yang bisa nurunin hujan? Apakah hujan yang nurunin kita? Bukan. Siapa yang bisa ngolah air asin tiba-tiba pas turun jadi adem?
Lakan hujan dari laut asalnya menguap, ngerem di atas, namanya dihamilin, didiemin di atas, jadi gulem. Tahu gulem nggak? Gitu, gelap banget. Lah air laut asin, naik ke atas, turun, enggak asin. Coba kalau sampai Allah turunin semua air laut asin, kita udah sengsara sudah. Sengsara. Hujan kan dari laut, kan asin. Pas turun jadinya asin. Mau minum dari mana? Nggak ada kita minum. Siapa itu yang nurunin jadi tawar? Itu Allah kuasa. Allah bisa. Bumi yang tandus Allah hidupin. Bumi yang gak bisa digarap dihidupin sama Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga bumi jadi subur gara-gara diolah. Kemudian itu Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang sebagiannya buat dikonsumsi sebagai makanan, ada juga sebagiannya dikonsumsi sebagai obat-obatan. Ini Allah semuanya Allah hidupin. Ada gandum, kayak kita model orang nih. Kenapa kita dilahirin kita bukan di Inggris? Kenapa kita enggak dilahirin enggak di Kanada? Nggak usah pakai ngimpi-ngimpi begitu. Udah cocok banget kita lahirnya di Indonesia. Udah cocok-cocok. Udah kita lahirnya Pulau Jawa, Jawa aja udah lahirnya. Kenapa? Model kayak kita, habis makan roti sekaleng, ditanya udah makan belum? Jawabannya udah makan belum? Belum. Roti sekaleng, belum makan juga, sebab belum kena nasi. Maka orang model kayak kita udah cocok. Nggak cocok di Inggris kagak. Makanya roti, udah payah dah. Payah kalau kita makan begitu. Udah sengsara. Beras kita paling bagusnya beras di Arab panjang-panjang, beras India panjang-panjang, yang buat kebuli, kebuli, nasi mandi ini. Kalau mau diukur, mohon maaf, tingkat kesuburannya, kadar karbohidratnya boleh dibanding cakepan kita. Maka makan tuh kayak kebuli, nasi begitu, tapi jangan dari buatan orang Cipulir kebulinya, yang berasnya panjang-panjang, banyak nasi, ampe sebakul. Dohor lapar lagi, padahal baru makan tuh jam 9, kan 3 jam, karena kadar karbohidratnya dikit. Makanya centongan orang Arab itu beda, kayak centong pasir, tahu nggak? Kalau mau ngasih makan itu begitu. Kenapa? Kadar karbohidratnya dikit. Kalau kita, masya Allah, enak. Gimana nggak kenyang? Makan uli, lah kan uli nasi dari beras ya ketan, lah kan banyak kadarnya, ditambah tape, iya dari beras juga,
Gimana kagak kenyang dia yang kayak begitu? Ya Rabbana ya Karim. Masya Allah. Di Arab itu beda. Emang gak ada lagi. Allah kasih subur negeri kita. Bumi yang mati dihidupin sama Allah. Lalu Allah tumbuhkan makan makanan yang cocok buat kita. Dimakan. Ini bisa tumbuh makanan yang beda-beda, saudara. Ini dalil Allah itu ada, Allah itu hebat, Allah itu kuasa. Contoh Pasar Minggu, kan dekat masih selatan juga ini. Sampingnya pohon duren, samping pohon duren pohon cabe. Buminya sama, buminya sama, airnya sama, tapi itu duren rasanya manis, cabe pedas. Siapa ini yang ngatur begini? Emang dia kompromi? Lo pedas aja, gua manis. Kagak. Ada yang mengatur. Allah. Luar biasa. Buminya sama, tapi hasilnya berbeda. Itu kekuasaan Allah. Sama buminya, kekuasaan Allah. Bagaimana cara membuat air kita biar adem? Nyes aja adem. Dan tidak ada apa namanya kotoran air tuh yang kuning-kuning tuh apa namanya? Bahasa sininya. Kan suka di bak tuh suka kuning-kuning. Hah? Kados. Itu kan air tuh suka bebekas, jadi kuning di kerannya, di ininya, apa namanya? Hah? Enggak tahu. Kuning itu loh. Tieng namanya. Hah? Tieng. Ya baik. Bagaimana biar ngilangin itu tuh? Biar air kita bagus. Kasih rumus gampang. Kalau mau galian air atau airnya nggak bagus, tanemin pohon pisang. Tanemin pohon pisang. Bila ini ada pohon pisang, kita bikin sumur air, airnya bagus, enggak ada lagi. Terus enggak usah kuliah bab air, ngaji aja tafsir Yasin, beneran. Itu airnya bagus. Kalau saudara bikin kolam, enggak bakal ada tai airnya, bersih, yang enggak ada. Itu kalau pohon pisang. Pisang itu menghasilkan sumber air bersih sebersih-bersih. Pisang. Karena di bawah pisang itu, yang tadinya tandus dirubah oleh Allah jadi pasir. Pasir semuanya. Batu biar kenceng kayak apa? Kalau udah kasih pohon pisang, itu bakal rontok, nyedot air dari bawah yang bagus-bagus lari ke situ. Begitu sih. Tanya aja. Kalau saya sih udah percaya aja kalau kata di kitab begitu, nggak bakalan.
Udah begitu, bagus-bagus. Ayo, itu pohon pisang. Makanya gedung-gedung yang tinggi itu ada pohon pisang suruh tebangin, karena membuat tanah jadi gembur, ngerusak beton, besi beton hancur kalau dekat pohon pisang. Suruh tebangin, tebangin. Ini ada nggak sarjana sipil? Hah? Kita aduin ini. Ngaji Yasin, Yasin dong. Itu begitu, saudara. Luar biasa. Siapa yang memunculkan ini duren manis, ini cabai pedas, mana pohon kelapa yang kagak-kagak lagi, hidup pinggir pantai, lakan asin airnya. Mana ada air laut kagak asin. Itu buahnya kelapa muda manis. Dari mana itu manis itu? Apa airnya manis? Jilatin air laut. Tanahnya manis? Jilatin tanahnya. Jangan-jangan petaninya waktu nanamnya dikasih gula. Tanya sama petaninya, kok bisa manis? Ayatul lahumul ardul maitah. Satu di antara tanda kebesaran Allah, bumi yang tadinya tandus Allah hidupkan. Hebat Allah, kuasa. Kuasa Allah. Bukankah ini menjadi bukti dan dalil bahwa Allah Maha Kuasa, Maha Tunggal pada kerajaannya, tiada sekutu bagi Allah. Ini bukti keesaan Allah. Ada orang mengkritik bagian ini. Orang lagi naik kuda, kecapean. Kalau sekarang bukan kuda, main sepeda. Kuda kan di BNI juga udah nggak ada ya. Dulu kan banyak kuda ya. Sepeda. Kecapean dia duduk di bawah pohon yang rindang, pohon beringin. Matanya melotot ke bawah. Sebuah ladang dilihat ada tanaman semangka. Mulai dia mengusik hatinya tentang Tuhan. Ini Tuhan yang kagak-kagak. Masa semangka pohonnya kecil begitu, buahnya gede banget, segede pala. Gede banget buahnya, padahal pohonnya kecil. Enggak sesuai sama pohonnya. Dia lirik, dia berteduh di pohon beringin. Gede pohonnya beringin. Kadang kita peluk, kagak kepeluk, sampai menjadi tebak-tebakan orang kampung. Lu pengen kaya, peluk aja deh, kalau tangan lu nyampe kaya. Saking lu sulit kaya dah, gitu kira-kira begitu kali ya, maksudnya kali ya. Nggak tahu, orang dulu kan begitu, orang tukang tebak. Itu beringin gede banget, gede. Buahnya kecil segini nih, buahnya kayak buah lengkeng gitu tuh, kecil. Hah? Muni kecil, buahnya kecil. Dia mulai mengusik Tuhan. Ini Tuhan tidak benar ini. Masa pohon beringin gede begini buahnya kecil? Kudunya juga beringin begini nih, buahnya segede semangka. Pas, jadi berimbang. Lah semangka yang kayak begitu kecil,
Kudunya juga segede buah beringin. Pas. Ini Tuhan yang gangga aja. Dia tidak paham tentang ketauhidan. Akhirnya Allah kasih ilmu tauhid. Jatuh buah beringin kena hidungnya. Kena hidungnya. Peletuk aja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aduh. Habis aduh, alhamdulillah. 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 Coba kalau buah beringin segede semangka, modar saya. Modar. Emang Allah luar biasa. Jangan nunggu dicubit dulu baru sadar kehebatan Allah. Jangan. Udah diatur, udah sama Allah. Diatur. Yang namanya duren ndak boleh tumbuh di perkampungan, bahaya. Kalau jatuh kena orang repot. Duren itu surga. Kalau pengen tahu surga, duren. Luarnya kagak enak, duri mulu, dalamnya enak. Surga begitu, saudara. Enggak enak surga tuh luarnya. Capek, kudu ibadah, kudu sholat, kudu ini, kudu itu, begitu. Tapi dalamnya enak. Kalau neraka kayak berenuk, cakep mengkilau, manis luarnya, manis, dalamnya pahit. Allah kuasa. Dari sini muncul tentang akhirat. Inilah surat Yasin. Bila bumi mati, bisa dihidupin lagi sama Allah. Begitu juga kita. Nanti kita orang ini bakalan mati. Sesudah mati, Allah bakal hidupin lagi. Bisa. Bila bumi yang mati bisa dihidupkan oleh Allah, maka Allah mampu juga. Allah kuasa juga untuk ngidupin kita ketika mati. Hidup dari kuburan lebih gampang itu. Kecil buat Allah. Gampang dari mana? Dulu waktu nyiptain kita, si Udin mukanya kayak begini nih, Mamat kayak begini nih, Rudi kayak begini nih, Ucok kayak gini nih. Itu belum ada gambarnya. Enggak sulit bagi Allah. Enggak ada di antara yang hadir ini sidik jarinya yang sama, enggak ada. Semuanya beda-beda. Udah ada filmnya. Lah kan udah ada filmnya. Ucok begini, Mamat begini ini. Ngidupin lagi. Lah udah ada filmnya. Nyetak ulang kalau percetakan. Filmnya udah ada. Lebih gampang daripada bikin dari mula. Bener nggak? Bikin dari mula itu susah. Ini udah ada gambarnya. Sini mukanya kayak begini lah, tinggal di. Udah ada filmnya. Lebih gampang. Maka kalau dulu zaman ada foto-foto tuh, kalau nyuci doang udah ada filmnya. Murah ya. Murah. Tapi kalau dijepret lah mahal. Bikin film dulu maksudnya. Begitu. Jadi nggak sulit ngidupin kita lagi nanti kalau udah mati. Ini nih pentingnya ngaji Yasin. Masalahnya kan kita nggak dibedah Yasin itu. Jadi bahan bulian.
Surat Yasin yang kita baca, Yasin mulu orang mati, ganti ke Al-Baqarah ke, ngomong doang, gua baca Yasin salah, lu aja yang baca Baqarah, Yasin aja udah ngek-ngekan ini, 3 lembar suruh diganti Baqarah, kan 3 juz. Udah bagus kiai itu Yasin, emang isinya tentang kehidupan pasca kematian. Ini surat Yasin. Kita suruh ngaca semuanya dari bumi, menghasilkan segalanya. Maka saudara, olah jiwa kita yang mati nih, olah, dihidupkan dengan kita di tempat-tempat air, di tempat-tempat ilmu. Duduk kita di sana, biar apa? Hati yang mati jadi hidup. Kuasa. Kalau hati kita udah hidup, menumbuhkan inspirasi. Dari inspirasi itu, pikiran positif bisa menghasilkan apa yang kita makan. Jangan dilamunin pikiran negatif mulu. Orang kaya gua mah sulit dah ke Mekah dah. Orang kaya gua mah sulit ke Mekah, sulit. Weh sampai mati nggak bisa ke Mekah. Karena yang muncul begitu, Anda ngandelin otak, nggak ngandelin iman. Allah kuasa, bisa. Nah, ini yang harus dimunculin. Orang kaya gua, kayaknya sulit dah untuk bisa berhasil. Ini buang kalimat ini. Biar kata kita nih di Cipulir, belum punya si konveksi mah, cuman ngantau. Tahu ngantau nggak sih? Oh tahu. Bisa sukses ngelebihi yang punya konveksinya. Bisa, yakin. Allah mau kuasa. Ini mantepin di hati, mantepin kemantepan iman. Jangan kita dilemahkan oleh pikiran-pikiran, duh corona sialan dangkalan. Apa itu ya artinya ya? Udah parah banget tuh bahasa tuh katanya. Kita nggak usah begitu. Ada Allah, bisa Allah Maha Kuasa. Jadi hubungkan kita sama Allah yang Maha Kuasa. Bumi yang mati aja jadi hidup. Bahkan dari bumi yang mati Mekah bisa ada air yang gak ada habisnya. Namanya air Zam-Zam. Diambil orang sedunia, enggak bisa habis. Kuasa. Sesuatu yang tidak mungkin buat Allah mungkin. Huwa alayya hayyin, itu mudah di mataku kata Allah. Jangan kita bilang sulit, nanti yang muncul. Makanan sama saudara, makanan. Ada di depan kita duren, darah tinggi udah. Depan kita daging sapi, sop iga. Kolesterol. Ada sate kambing, darah tinggi. Ada emping, asam urat. Allah udah bilang dalam hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bi, aku terserap persepsi dan pikiran hambaku. Kalau di otak hambaku makanan yang nikmat besar dariku dianggap penyakit, ku jadikan penyakit di tubuh. Tapi kalau persepsinya ini obat dari Allah, ini obat, ku berikan dia sehat. Tergantung persepsi kita. Bila persepsi kita ini penyakit, pastikan tidak ada cara buat Allah buat orang model begini
hari demi hari makanannya obat. Makanannya obat. Mainannya apotek. Apotek. Hiburannya Suyoto. Kartini. Tahu Kartini? Iya. Itu hiburannya. Kenapa? Persepsinya penyakit. Nikmat dari Allah. Masa Allah nyiptain ini nikmat jadi penyakit? Persepsi kita. Bila persepsi kita dan pikiran kita ini makanan dari Allah penyakit, jadi penyakit, maka apa saja niatin ini obat. Kalau ulama-ulama dulu makan apa aja, saya niat memakan makanan ini sebagai obat. Sehat-sehat. Orang dulu apa aja dimakan, ya Allah, perutnya udah kayak asbak. Tahu asbak? Puntung samsu masuk, puntung rokok gentong masuk, apa aja masuk. Sakit paling masuk angin, kerok aja. Sampai kita jadi paham ternyata angin ada warnanya merah. Kita baru ngerti. Kenapa? Obat. Setiap makan tuh obat. Kalau kita enggak, ini penyakit. Udah gambarnya baru nongol doang, macan. Ini macan, mau menerkam, ya macan. Ini otak kita diracunin. Hanya isinya racun. Ribet-ribet. Ini kan racun yang capek sama kita, saudara. Ribet. Akhirnya iman kalah ini. Udah taklid buta aja kita. Udah ribet-ribet. Ya Rabbana, kami ngalamin berkali-kali. Sholat ya udah jarang banget. Udah kayak madhab aerobik. Tahu aerobik? Jauh. Habis itu sholat jenazah rapet. Saya kira ini gimana ini ya. Udah susah. Persepsi ini nih terpatri. Itulah namanya cuci otak. Ghazwul fikri. Perang pemikiran. Emang ini penyakit dimunculkannya dari Cina. Lalu penanganannya copy paste dari Cina. Repot. Dia kan tak betuhan. Komunis. Lah kan kita betuhan. Jadi ribet urusannya. Jadi kehidupan kita serba rada bingung. Pagi-pagi jalan di Kalbar, Kali Baru, Sanggerahan. Suka jalan-jalan enggak? Begitu. Nyari apa? Udara segar biar sehat. Gimana udara segar orang pakai masker? Mana malamnya habis makan pete 7 papan sama jengkol 2 mangkok. Lah yang diisep kan udara itu juga. Katanya udara segar, dikata waras. Ya rada-rada dah. Dikata rada-rada, ya waras. Ada nggak yang model kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Ini repot saudara. Repot. Saya kasihan yang di pasar-pasar tuh razia masker mulu. Kasihan banget. Kata teman kita yang polisi, enakan itu Satpol PP dapat duit mulu. Ini lagi zaman ini itu begitu. Jadi repot dah kita orang. Ya mudah-mudahan dah wabah ini segera Allah angkat. Biar ibadah kita tenang. Besok mau ngadepi Ramadan, biar kita Ramadan syiar lagi nih. Jangan sampai 2 kali Ramadan kita ngumpet-ngumpet taraweh. Kayak kesusahan banget gitu. Padahal di rumah kita, di negeri kita, kayak kagak hidup begitu. Maka biar dikasih tenang nih hamba-hamba Allah. Bumi sebagai tanda kebesaran Allah baru satu, baru bumi. Entar banyak matahari, bulan, siang, malam terus nih.
Tapi kayaknya nanti ini ngajinya. Kan besok ngaji akhlak ya kan? Atau enggak ngaji jangan-jangan ketika ngaji. Tapi ngaji sekali lagi Ustaz Naya. Baik. Sudah saya tutup segini aja dah. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luar sebelum doa silakan. Wallahu a'lam.